Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa menyambut Anda semua kembali di ibadah online GBI The City Tower, Jakarta. Terutama bagi Bapak Ibu Saudara semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami, selamat bergabung bersama kami. Saya berharap hari-hari Anda semua penuh dengan kasih, damai, dan sukacita dari Tuhan.
Firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Di dalam situasi apapun kita sekarang, mari kita selalu setia, mengucap syukur, dan berharap hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Dia sanggup menolong, selalu menyertai, dan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan gereja kita, alamat-alamat cool, dan layanan doa dengan menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini atau scan barcode yang ada di layar Anda. Pastikan Bapak Ibu Saudara semua mengikuti ibadah ini sampai selesai dan menerima berkat dari Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saksikan beberapa tayangan pengumuman berikut ini. Hai anak-anak muda, yuk ikutan 180 Teens online service setiap hari Minggu jam 11 siang melalui aplikasi Zoom. Mari ajak anak-anak Anda mengikuti Kids Zoom setiap hari Minggu dimulai pukul 11. Untuk info lebih lanjut, hubungi Kak Stefani dan Kak Dewi di nomor berikut. Mari bergabung dalam Extra Pudding. Malam ini, saudara dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom maupun melalui YouTube channel GBI City Tower. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur, dapat memberikan melalui scan QR Code berikut ini. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin tercatat namanya dalam laporan persembahan, dimohon untuk mengirimkan bukti transaksi ke nomor berikut ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, bertata atas puji dan penyembahan kami mau terus merasakan hadirat-Mu, dan biarlah hari ini Kau benar-benar disukakan melalui pujian dan penyembahan kami. Kami juga berdoa agar firman yang akan disampaikan terus berakar kuat, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan bila firman-Mu menjadi pelita yang terang dalam kehidupan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus secara bebas-bebasnya. Kami mau terus merasakan hadirat-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Walaupun hari ini kita kembali kebaktian online, tapi kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada dimanapun kita berada. Amin. Mari kita memuji Allah kita bersama-sama. Amin, saudara. Sambil tepuk tangan, saudara. Segala kemuliaan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan.
lambaikan tangan saudara. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Mari katakan dari awal. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Nyanyikan dengan iman. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that we give. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sekali lagi katakan bersama-sama. Gloria. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Namanya berkuasa. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau
nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kau hebat, Allah yang berkata, berkuasa selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Mari kita akan terus menyembah Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik atas kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Ukraina merupakan salah satu negara bekas jajahan Rusia, dan sejak kemerdekaannya pada tahun 1991 sampai sekarang, negara yang memiliki populasi penduduk sebesar 44,1 juta ini terus mengalami konflik dengan Rusia. Apapun yang menjadi penyebab konflik kedua negara hari-hari ini, mari berdoa agar segera terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan dihindarkan dari perang. Tuhan memakai Badan Perdamaian Internasional dan negara-negara adidaya lainnya untuk membantu konflik yang terjadi. Ukraina dikenal dengan sebutan Bible Belt di antara negara-negara bekas jajahan Rusia. Kita percaya bahwa kesatuan doa gereja-gereja Tuhan di sana atas situasi dan kondisi di negeri ini akan membawa dampak bagi kedamaian di Ukraina. Kami nyatakan bahwa segala rencana jahat yang ditujukan kepada negara ini tidak akan berhasil. Sebaliknya, hanya rencana Tuhan yang baik dan sempurna serta masa depan yang penuh harapan akan terjadi untuk bangsa Ukraina. Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan, dan kubu pertahanan yang akan menyelamatkan Ukraina. Ukraina dikasihi dan dilindungi. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan berdoa bagi negara Ukraina. Mari kita katakan berkat, kita ucapkan berkat bagi negara ini. Kita katakan shalom 3 kali. Shalom Ukraina, shalom Ukraina, shalom Ukraina. Oh rabashana mayarala rabayara bayarala rabashana. Bapa, dari tempat ini Tuhan Yesus kami bersatu dan bersehati. Kami Tuhan berdoa untuk negara Ukraina. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang lindungi negara ini. Biarlah Tuhan di tengah-tengah konflik yang ada, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang curahkan roh damai-Mu Tuhan atas negara ini. Dijauhkan dari peperangan, dijauhkan dari perseteruan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri ya Tuhan yang kirimkan orang-orang Tuhan yang dapat membawa perdamaian ini ya Bapa. Biarlah hati mereka lembut Tuhan Yesus, dan mereka dapat ya Tuhan menemukan solusi perdamaian ya Bapa. Dijauhkan dari peperangan, dijauhkan dari gentakan senjata Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan sendiri yang ditinggikan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi batu karang yang teguh bagi bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, Engkau juga yang pakai Tuhan badan perdamaian yang ada untuk mendamaikan kedua negara ini. Antara Ukraina dan Rusia akan terjadi perdamaian di dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan yang gunakan adik-adik negara ini Tuhan untuk Tuhan mendamaikan mereka. Dan kami juga berdoa ya Bapa, biarlah doa-doa dari gereja-gereja yang ada Tuhan, the Belt of Bible dari negara Ukraina ini Tuhan Yesus, menjadi ya Tuhan satu doa ya Tuhan yang luar biasa, satu doa Tuhan yang dapat membawa dampak, satu doa Tuhan yang mendamaikan ya Tuhan antara Ukraina dan Rusia. Dan kami tahu Engkau sendiri Tuhan yang bertahta atas negara ini, Engkau sendiri yang berikan perlindungan atas negara ini. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Oh rabashana mayarala rabayara. Oh rabayara. Biarlah kasih setia Tuhan turun atas bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berikan hikmat Tuhan bagi para pemimpin kami Tuhan. Dengan adanya COVID yang ada, dengan adanya Tuhan Yesus spiking up dari kasus-kasus COVID yang ada ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pemerintah kami dapat mengendalikan ya Tuhan. Dan biarlah rakyatnya takut akan Tuhan. Biarlah rakyatnya Tuhan Yesus mematuhi protokol yang ada. Dan kami mau Tuhan Yesus melepaskan berkat bagi umat Tuhan di Indonesia. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah Tuhan atas umat-Mu di Indonesia. Biarlah kasih setia-Mu tercurah Tuhan atas umat-Mu di Indonesia. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan tercurah atas umat-Mu di Indonesia. Dan kami tahu ya Tuhan, Indonesia di dalam tangan-Mu. Indonesia akan Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Ukraina ke dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Ibu Bapak sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kembali kita mempersiapkan hati, pikiran, dan perhatian secara penuh kepada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan. Mari kita tunduk kepala, bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati,
kerinduan, kami sangat perlu akan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu berjumpa dengan Tuhan secara khusus melalui kebenaran Tuhan, melalui kasih, kuasa Tuhan, melalui apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Roh Kudus yang menolong setiap kami, menjamah hati dan pikiran kami. Kami mempercayai pada waktu kebenaran firman Tuhan disampaikan dan kami merespon dengan hati yang lembut. Kuasa Tuhan boleh dinyatakan, mengubah kehidupan kami, menjadikan kami menang atas segala perkara. Urapi dan berkati seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini, mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Kau jamah mereka satu persatu, Engkau kuatkan yang lemah, Engkau hiburkan yang susah, Engkau teguhkan yang bimbang hatinya. Kalau ada yang mengalami kelemahan dan kesakitan badani, Tuhan jamah oleh kuasa bilur darah Yesus disembuhkan. Urapi dan berkati hamba-Mu, Kau pakai menjadi alat-Mu semata untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Saya harap saudara semua dalam keadaan makin baik. Meskipun suasana sedang naik turun, baik, kurang baik, tidak baik, baik kembali. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menang dalam segala perkara. Karena itu harapan saya, jemaat Tuhan di tempat ini, GBI City Tower, semua dalam keadaan makin baik. Artinya iman saudara makin kuat. Artinya hidup saudara makin lebih dewasa. Yaitu saudara lebih terampil dalam menghadapi segala masalah dalam hidup ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil sebuah tema yang sangat menarik, yaitu menang dalam segala pencobaan. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan firman Tuhan, saudara. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, biasanya firman Tuhan ini dikutip pada waktu menyampaikan The Great Commission, tapi firman Tuhan ini berbicara sesuatu yang lain kepada saya dan saudara tentang sikap hidup, tentang attitude. Attitude itu sangat penting, saudara. Kalau saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid dalam memberikan prinsip-prinsip kehidupan sebagai murid Yesus, diawali dengan khotbah di bukit. Dalam terjemahan bahasa Inggris, judul khotbah di bukit itu disebut Beatitude. Beatitude. B-E-A-T-T-U-D-E. Beatitude. Ada kaitannya dengan attitude. Attitude adalah sikap. Nah, Beatitude adalah tentunya diterjemahkan dalam bahasa Inggris ke Indonesia itu kebahagiaan. Jadi saya mereka-reka arti yang sederhana ini. Jadi kalau orang sikapnya itu benar, Tuhan mengajarkan sebuah sikap yang benar. Kalau saudara perhatikan di Matius pasal 5, 6, dan 7. Dan selanjutnya bahkan seluruh isi daripada Injil adalah Tuhan mengajar di tengah-tengah dunia. Dan Tuhan membalikkan dunia ini dengan ajarannya yang berbeda sekali dengan ajaran yang diikuti oleh seluruh orang dunia. Upside down. Dan kalau saudara mengikuti ajaran Tuhan Yesus, saudara merespon, mengikuti kebenaran, saudara kemudian mengubah cara pandang, maka saudara akan menemukan yang disebut kebahagiaan. Dan saudara bisa belajar di khotbah di bukit, itu adalah suatu perubahan paradigma, perubahan dimensi kehidupan bagi orang-orang yang sudah mengikuti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Puji Tuhan. Mari kita baca pada bagian Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya kira kalimat terakhir yang menutup bagian Injil Matius ini, suatu kalimat yang amat sangat penting. Ini adalah suatu janji yang betul-betul kokoh bagi setiap kita semua. Ini adalah suatu perintah yang betul-betul menghasilkan suatu kondisi di mana kondisi kita kalau mengikuti perintah itu, kehidupan kita kalau mengikuti perintah itu, maka kita akan mengalami hadirat Tuhan dalam segala perkara. Ini yang membuat kita menjadi menang dalam segala pencobaan. Apapun keadaannya, kalau kita tetap menjalankan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan perintah ini, maka kita akan menjadi lebih dari pemenang. Coba saudara perhatikan.
ajarlah mereka. Kita sebagai orang-orang yang sudah mempercayai Yesus, dan kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus, dan kita sebagai orang-orang yang setia kepada Yesus, bisa dikatakan kita menjadi murid Yesus, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, yaitu mengajarkan. Mengajarkan untuk melakukan, bukan hanya mengajarkan. Mengajarkan untuk melakukan. Jadi bukan hanya sekedar, kamu kurang beriman. Kamu harus lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan. Kamu kurang percaya. Kamu berdosa. Kamu harus bertobat. Saya tidak mengatakan kata-kata yang singkat itu tidak ada manfaatnya. Tapi menurut saya kalau saudara membimbing orang, saudara mendampingi orang, atau saudara menasehati orang, atau saudara menginginkan menjadi berkat untuk menolong orang itu, atau saudara mengajak orang itu untuk bisa hidupnya lebih baik, saudara hanya menggunakan kata-kata yang sederhana dan singkat itu, dan saudara pikir itu sudah cukup, sudah syarat dengan pesan-pesan yang penting, maka saudara tidak akan memperoleh hasil apa-apa. Karena yang diminta Tuhan Yesus adalah mengajar untuk bisa melakukan. Nah tentunya tidak hanya menyampaikan sebuah kata atau kalimat, apalagi kalimat atau kata itu hanya pendek. Jadi mengajar untuk melakukan, agar mereka dapat melakukan. Melakukan apa? Melakukan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu. Dan kita ingat tentunya Great Commandment. Great Commandment adalah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dengan segenap, dengan segala. Mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dan dengan segenap akal budi. Ini attitude. Hati, jiwa, akal budi. Itu attitude. Artinya kalau attitude kita adalah benar, yaitu merespon kasih Allah. Merespon kasih Allah. Seringkali orang percaya, orang Kristen, juga sama seperti saya waktu saya dulu, waktu mengenal pertama kali kekristenan. Yang saya pikir adalah saya ingin dikasihi Tuhan. Padahal dikasihi Tuhan itu adalah suatu keniscayaan. Dan kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Justru yang lebih penting, kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan yang dikatakan kasih mula-mula, kita adalah belajar melakukan segala sesuatu sebagai perwujudan bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak tertandingi. Mengasihi Tuhan dengan segenap, artinya tidak ada hal yang lebih penting. Tidak ada hal yang mendatangkan sukacita, tidak ada hal yang mendatangkan damai sejahtera bagi saya, bagi saudara, selain kalau kita merespon hidup ini dengan mengasihi Tuhan. Paham saudara? Puji Tuhan. Saudara, ketika situasi buruk atau pencobaan saudara alami atau ada keadaan yang tidak saudara suka, keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan saudara, mungkin situasi yang mengganggu saudara, situasi yang tidak membuat nyaman saudara, mungkin situasi itu menjadikan saudara takut, mungkin situasi itu menjadikan saudara menderita, apapun keadaannya. Ketika situasi seperti itu yang saya sebut, situasi yang buruk, situasi yang tidak diinginkan itu terus berlangsung, dan kita tidak tahu kapan situasi itu akan berakhir, kita sama sekali tidak tahu. Terus bagaimana kita merespon? Bagaimana attitude kita? Bagaimana sikap kita yang benar? Jadikan Yesus Kristus menjadi pendorong, menjadi motivasi, menjadi alasan untuk kita bertarung. Saudara masih ingat Daud waktu berhadapan dengan Goliat? Tentunya di seluruh Alkitab menjelaskan hal yang seperti ini. Hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi sentral pada waktu kita menghadapi situasi apapun yang terjadi. Pada waktu menghadapi jenis pencobaan apapun. Steve Maraboli pernah membuat suatu quote
Dan quote ini sangat populer, sangat banyak sekali dikutip, termasuk hari ini saya mengutip. A smooth sea never made a skilled sailor. Jadi kalau kita itu berlayar dan kita menempuh pelayaran dan kita hanya berlayar di laut yang tenang, pelaut itu menjadi terampil pada waktu pelaut itu harus berlayar di tengah-tengah perjalanan di mana laut itu tidak tenang, di mana laut itu bergelombang, di mana laut itu ada badai mungkin, di mana gelombang laut itu mungkin memberikan suatu gelombang laut yang tinggi sekali, mungkin. Artinya dia terombang-ambingkan dengan gelombang laut. Jadi sekilas saya teringat kalau kita duduk di tepi pantai Kuta, kemudian kita melihat para peselancar itu belajar atau berlatih untuk berselancar di atas papan selancarnya. Maka dia tentunya dia berharap ada gelombang-gelombang yang cukup tinggi yang bisa membuat dia menjadi terampil karena dia bisa berselancar di atas permukaan air sesuai dengan alur atau arus gelombang itu. Karena masalah itu yang membuat kita menjadi terampil pada waktu kita menghadapi dengan cara yang benar. Happiness isn't the absence problem. It is the ability to deal with them. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Yakobus 1 ayat 12. Apa yang dikatakan Alkitab? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara perhatikan, siapa yang berbahagia? Orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya orang yang bersedia terus menghadapi pencobaan. Dia tidak lari, dia tidak menghindar, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan keadaan, dan dia tidak perlu juga merasa bersalah, berlebih-lebihan, atau mengasihani dirinya sendiri, dan seterusnya. Jadi dari beberapa ayat yang kita sudah pelajari ini, Alkitab mengingatkan kita, yang pertama adalah bahwa pencobaan itu sesuatu yang penting. Jadi saudara harus punya sebuah paradigma baru, dimensi baru. Bahwa pencobaan itu bukan sesuatu yang harus kita doakan untuk jangan terjadi. Tetapi pencobaan itu kalau memang diizinkan terjadi, maka jangan sampai waktu kita dicobai, kita gagal bertahan. Gagal bertahan itu artinya kita menjadi jatuh dalam dosa. Sebab itu kita terus berdoa pada waktu pencobaan jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Artinya pada waktu pencobaan kita tetap memiliki respon yang tepat. Karena dosa, hamartia itu sesuatu sikap yang tidak tepat dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi bahwa dalam pencobaan itu ada sesuatu tes. Apakah kita tetap, sikap kita tetap tepat atau tidak. Sebab itu tadi Yakobus mengatakan kata bertahan. Bertahan dalam posisi yang tepat. Saudara perhatikan di dalam Yakobus pasal pertama ayat 2-4. Dan yang kedua, bahwa di dalam pencobaan itu sesungguhnya Tuhan sedang menyediakan berkat. Berkat bagi siapa? Berkat bagi orang yang menghadapi pencobaan. Orang yang menghadapi pencobaan yang seperti apa yang mendapat berkat? Kalau teruji, kalau sikapnya bertahan, kalau dia tetap bersikap benar, kalau dia memberikan respon benar, respon correctly. Yakobus 1 ayat 12 yang tadi sudah kita baca. Dan yang ketiga, artinya pada waktu kita menghadapi pencobaan, kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan kita tetap mempercayai segala kebaikan itu asalnya dari Tuhan. Dan Tuhan itu sumber kebaikan. Walaupun kita menghadapi pencobaan, mungkin pikiran kita selintas merespon, aduh celaka. Kita sudah merespon negatif bukan? Tapi jangan sampai respon negatif ini keterusan. Sehingga menimbulkan ketakutan dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Penting sekali kita harus berlatih
Pada waktu sewaktu-waktu menghadapi situasi yang namanya pencobaan, kita tetap fokus pada Tuhan. Kita tidak berpikir dengan hasrat duniawi kita, tetapi kita fokus pada Tuhan, artinya hati kita melekat pada Tuhan. Artinya hati yang baru yang Tuhan taruh di dalam hidup kita sehingga kita menjadi hidupnya baru. Hati yang lembut, hati yang taat, hati yang setia, hati tempat Tuhan berada. Itulah yang terus memotivasi hidup kita, bukan hati yang lama, hati yang keras, hati yang melawan, hati yang memberontak. Termasuk hati yang menyalahkan Tuhan, sehingga dengan hati yang baru, kita terus-menerus diingatkan menjadi makin peka, makin sensitif dalam arti makin mudah mengerti tentang keinginan Tuhan. Jadi justru melalui pencobaan itu kita dilatih untuk bisa menangkap secara lebih khusus keinginan-keinginan Tuhan yang khusus yang dinyatakan melalui situasi itu. Jadi bukan menyalahkan Tuhan. Rata-rata orang datang kepada saya dalam hal berkonseling misalnya. Seringkali dia mengatakan, saya orang percaya, saya tahu saya harus berdoa dan saya sudah berdoa. Saya tahu saya harus menyesali dosa saya dan saya sudah mengaku dosa saya. Tapi saya tetap tidak dapat menghadapi persoalan ini. Mungkin keluhannya seperti itu sehingga dia mengatakan, saya ini sudah seperti orang mau gila. Sepertinya mau meledak kepala saya. Saya sudah nggak tahan kalau seperti ini. Dan ternyata memang dia berkali-kali mulai memukulkan tangannya, meninju dengan tangannya ke dadanya. Bahkan ada yang telah memukul-mukulkan kepalan tangannya ke tembok atau ke lantai atau ke dinding. Mungkin beberapa telah melayangkan kepalan tangannya ke beberapa orang lain, ke anggota keluarga mungkin. Karena dia tidak tahan dengan situasi yang sedang dihadapi. Sehingga bisa menimbulkan ekses-ekses yang buruk. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak fokus kepada Tuhan. Kenapa itu tidak terjadi? Karena dia tidak bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena dia menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Maka orang lain menjadi korban. Jadi yang pertama, pencobaan itu bagian yang penting dari pertumbuhan rohani kita. Yang kedua, ada berkat yang tersedia pada waktu kita bertahan menghadapi pencobaan. Dan yang ketiga, pada waktu kita menghadapi pencobaan, kita tidak menyalahkan Tuhan, termasuk tidak menyalahkan orang lain pada saat-saat sulit itu sedang kita hadapi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada 3 hal yang harus diingat supaya kita menjadi pemenang. Saya mencoba untuk menggali dan kemudian menyajikan hasil penggalian pemahaman tentang menang atas pencobaan ini dengan pemahaman yang sederhana. Saya coba, tetapi tentunya sederhana bukan berarti dangkal atau sempit atau tidak, artinya tidak terlalu bermakna, tidak. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, yang utama adalah Tuhan. Dalam menghadapi pencobaan, hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Dalam menghadapi pencobaan, hati kita harus terbuka seluas-luasnya. Memberi kesempatan seluas-luasnya untuk Tuhan. Dalam menghadapi pencobaan yang harus kita ingat tentang Tuhan. Yang kita imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentang kasih-Nya. Tentang kasih-Nya. Bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Bahwa Yesus adalah wujud Allah yang ada di dunia bersama-sama manusia. Allah yang maha mulia rela meninggalkan tahta kemuliaannya. Mengambil rupa yang hina menjadi sosok manusia. Bahkan rela menyerahkan nyawa mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pada hari yang ketiga, pada waktu dia di dalam liang kubur, dia dibangkitkan di antara orang mati. Dan kuasa kebangkitannya ini saudara, yang memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan untuk kita bisa menang atas segala perkara. Dan dia berjanji, dia naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali. Jadi artinya apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu berkaitan dengan
keselamatan dan kekekalan. Yang diawali dengan perbuatan kasih Allah yang tidak ada tanding-tandingnya. Sebab itu kalau kita mengingat prinsip apa yang sudah Allah nyatakan melalui Kristus, Yakobus di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-16 mengatakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Artinya waktu kita menghadapi pencobaan, jangan sampai kita pilih salah jalan. Kembali lagi yang tadi saya katakan, kita jangan sampai memilih own way, jalan-jalan yang kita create sendiri. Jalan-jalan yang manusia buat sendiri, termasuk dibuatkan oleh manusia lain, kelihatannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Artinya kita semua ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yakobus mengingatkan, kita ini semua adalah kawan kekasih. Artinya kita ini semua kawanan yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa, kita harus saling menolong, kita harus saling mengingatkan. Gereja adalah satu-satunya tempat, satu-satunya persekutuan, satu-satunya komunitas yang unik di tengah-tengah atau di bawah kolong langit ini, di mana satu sama lain bergandengan erat bahu-membahu untuk jangan sampai kita tersesat karena kita melupakan kasihnya Tuhan. Kita ini semua adalah kawanan domba yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai tersesat. Saudara dan saya harus saling mengingatkan, jangan sampai tersesat. Yakobus mengingatkan kita sekalian adalah dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita ada dalam tertekan, ketika kita ada dalam keadaan tergoda untuk menyerah, tertekan menghasilkan godaan untuk menyerah. Karena tertekan yang tidak ada jedahnya, tekanan yang silih berganti atau tekanan yang terus-menerus, seringkali terbesit dalam perjalanan waktu. Terbesit maksudnya menghasilkan yang disebut helplessness, perasaan tidak berdaya. Karena terus-menerus mengalami tekanan, tidak ada jedanya dan merasa tidak berdaya. Nah, pada waktu saudara tidak mampu mengelola perasaan tidak berdaya, atau pada waktu saudara tidak mampu mengelola situasi sehingga menimbulkan perasaan tidak berdaya, disinilah timbul godaan. Godaan untuk menyerah. Menyerah terhadap siapa? Menyerah terhadap godaan itu. Artinya dia meninggalkan Tuhan. Artinya dia tidak memilih jalan Tuhan. Artinya dia memilih jalan yang paling enak. Artinya dia memilih jalan yang paling singkat. Artinya dia memilih jalan yang paling menguntungkan dirinya, paling menguntungkan kedagingannya, paling menguntungkan hasrat hawa nafsu duniawinya. Apapun bentuknya, apapun namanya. Pikiran seorang manusia yang berdosa pandai sekali untuk membuat semacam mereka-reka. Supaya yang berdosa ini tidak kelihatan berdosa, mereka-reka. Sehingga dianggap ini adalah jalan yang terbaik. Padahal dia sedang merespon apa yang terjadi dengan cara yang tidak tepat, tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Ini yang dikatakan tergoda untuk menyerah. Sebab itu tetaplah ingat akan kasih Tuhan. Jangan tersesat. Puji Tuhan. Yang kedua, tentunya karena mengingat kasih Tuhan dan jangan sampai kita tersesat, kita harus mempunyai kewaspadaan yang kedua. Jangan tertipu. Nah, yang kedua ini kita harus mewaspadai yang eksternal. Sebab tipuan itu datangnya bisa dari eksternal. Jangan tertipu. Ketika masa-masa sulit datang, tadi sudah saya berikan ilustrasi atau sebuah gambaran, mudah untuk tidak taat pada keinginan Tuhan. Karena yang saya sebut helplessness tadi, ada merasa tidak berdaya. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Walaupun ilustrasi yang kita baca atau gambaran yang kita baca di Taman Eden itu tidak ada penderitaan sebetulnya. Tetapi saya mempunyai
persepsi dan mempunyai kesan Adam dan Hawa dibuat tidak berdaya. Pak Pendeta, dibuat tidak berdaya oleh siapa? Mungkin ada yang tiba-tiba mengatakan oleh setan. Menurut saya bukan. Bukan. Setan tidak mampu memperdayakan kita, tidak mampu. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Menurut saya setan tidak mampu memperdayakan kita. Kalau sampai kita tidak merasa tidak berdaya, itu karena terlalu besar, terlalu kuat kita ingin memenuhi hasrat kita. Itu oleh karena perlu kita terus-menerus menyalibkan kedagingan kita. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh, dia mati di kayu salib untuk menyalibkan segala dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi tidak taat pada Tuhan. Jadi godaan itu timbul, tipuan itu timbul. Oleh karena ada hasrat kedagingan yang ditawarkan. Ada hasrat kedagingan yang muncul karena mengikuti tawaran-tawaran situasi. Jadi tawaran itu bisa timbul melalui situasi yang kita hadapi. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, saya harap saudara bisa memahaminya. H.B. Charles Jr. membuat quote begini, bahaya orang berdosa yang belum ditebus adalah tidak percaya. Artinya orang berdosa yang belum menerima Kristus, orang berdosa yang masih di luar iman Kristen, orang berdosa yang belum menjadi milik Tuhan, belum menjadi anak Tuhan, belum menjadi orang percaya, bahayanya itu adalah karena dia tidak percaya. Dia tidak mau percaya atau dia sulit percaya dan sebagainya. Tetapi bahaya orang berdosa yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, itu adalah tersesat atau tertipu. Di mana hatinya sudah memiliki, diberikan hati yang baru. Itu inisiatif Allah, kasih karunia. Sehingga dia bisa beriman pada Tuhan Yesus. Tetapi hidupnya masih tetap mengikuti hasrat kedagingannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita dimulai diberikan pencerahan. Bahwa kita hidup di tengah dunia ini harus selalu waspada. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, berhati-hatilah. Maka kalau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, caranya bagaimana? Merenungkan firman Tuhan. Maka dikatakan hidup kita beruntung dan berhasil. Puji Tuhan. Yang berikutnya, mengingat kebaikan Tuhan. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang datangnya dari atas, segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan, itu adalah baik. Dan itu adalah wujud kebaikan Tuhan. Karena kebaikan itu sendiri hakikat Tuhan. Baik itu hakikat Tuhan. Kasih itu hakikat Tuhan. Jadi walaupun pengalaman yang kita hadapi seolah-olah mengatakan Tuhan tidak fair. Tapi waktu saudara mengatakan Tuhan tidak fair, itu berarti saudara sudah menerapkan hasrat saudara tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga saudara mengatakan tidak fair. Orang yang sering mengatakan tidak fair, itu berarti orang itu masih dikuasai oleh, dari dalam hatinya masih dikuasai oleh hasrat pribadinya yang dipengaruhi oleh keinginan yang tidak sama dengan keinginan Tuhan. Sebab itu mengatakan tidak fair. Tapi orang itu kan berpikir pakai logika. Ya, tapi logikanya kan logika manusia, logika yang sudah tercemar dengan dosa. Kecuali kalau logika itu ditundukkan dengan iman percaya dan bergantung pada Tuhan Yesus dan menerima Alkitab adalah kebenaran. Dan di dalam Alkitab dinyatakan Tuhan itu baik, segala kebaikan bersumber dari Tuhan. Tuhan tidak pernah kurang dari kebaikan. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah baik. Saudara perhatikan, coba baca sekali lagi. Tuhan tidak pernah kurang dari kebaikan.
segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah baik. Saudara masih ingat kisah Ayub? Saudara masih ingat kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego? Semua yang dialami kan sesuatu kalau dengan ukuran manusia tidak baik. Saudara masih ingat bagaimana Daud menghadapi Goliat? Tidak sebanding, tidak imbang. Pasti kalau menurut ukuran manusia tidak baik. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan, pasti Tuhan akan menunjukkan kebaikannya. Di balik itu ada kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang saya sebut sebagai contoh-contoh Alkitab tadi, semuanya akhirnya bisa mengalami kebaikan Tuhan. Tidak cukup kalau hanya mengatakan dengan beriman saja. Maksudnya beriman itu apa? Dijelaskan. Beriman itu artinya memilih jalannya Tuhan. Mempercayai jalannya Tuhan. Karena mempercayai kebaikan Tuhan. Karena mempercayai apa yang diizinkan Tuhan, pasti ada kebaikan. Kalau kita mengikut jalannya Tuhan, kita akan melihat, mengalami, dan merasakan, dan menerima, dan memiliki kebaikan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 kita perhatikan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Artinya kita itu punya karena sebelumnya Tuhan memberi. Kita mendapatkan baru kita menjadi punya. Dan jika engkau memang menerima, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Singkatnya, surat Rasul Paulus pada jemaat Korintus pada bagian ini, singkatnya adalah banyak orang sudah menjadi percaya, lahir baru, tapi masih terbawa dengan sifat-sifatnya yang lama, yaitu sombong. Sombong. Nah, pada waktu orang itu sombong, tentunya orang ini susah untuk melihat kebaikan Tuhan. Selalu mengatakan dirinya diperlakukan Tuhan unfair. Tidak adil. Sehingga mulai kepercayaan dan kebergantungannya pada Tuhan mulai bergoyah. Dan pada saat situasi ini, kalau ini dihadapi pada waktu menghadapi pencobaan, ini riskan sekali untuk tergoda, tertipu, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Padahal pencobaan itu kalau diizinkan, dan kalau kita berhasil bertahan dan menghadapinya dengan cara bertahan, maka kita teruji dan kita menjadi makin terampil, makin bertumbuh menjadi makin lebih dewasa, makin lebih dekat dengan Tuhan. Pikiran kita terlatih makin menjadi seperti pikiran Tuhan, dan seterusnya. Dengan kata lain, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa sikap kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak tertipu, supaya kita tetap dapat fokus kepada kebaikan Tuhan, itu adalah be humble. Rendah hati, be humble. Dalam situasi sesulit apapun, kita terus belajar dan minta kepada Tuhan supaya hati kita terus dijadikan lembut, supaya peristiwa keadaan apa yang pun namanya cobaan itu tidak mengeraskan hati kita. Be humble. Tidak jarang orang yang menghadapi pencobaan akhirnya karena respon yang diharapkan oleh Tuhan itu belum terampil dilakukan mungkin, maka kepahitan timbul. Kepahitan timbul. Sebetulnya kepahitan itu timbul karena kita berhenti mempercayai Tuhan, karena kita meninggalkan Tuhan. Jadi kepahitan ini timbul bukan karena trauma masa lalu, seringkali hamba-hamba Tuhan salah mengerti. Tapi puji Tuhan, saya ingin beritahu pada jemaat di GBI City Tower, jadi kepahitan timbul itu karena hatinya tidak lagi merasakan kebaikan Tuhan. Karena dia tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Karena dia memilih jalan-jalan yang lain. Padahal harusnya kita tahu, Alkitab mengatakan pada kita bahwa kita ada karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengadakan kita, kita tidak pernah ada, bukan? Bahkan Tuhan waktu mengadakan kita mengatakan kita diadakan, kita diciptakan, kita dijadikan dengan segala kebaikan Tuhan. Karena disebut serupa dan segambar Tuhan. Dan sebab itu Tuhan Yesus pada waktu mengundang semua orang di muka bumi ini. Apa undangannya? Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mengapa mereka dikatakan letih lesu dan berbeban berat?
karena mereka telah menempuh jalan-jalannya sendiri. Nah, orang yang mau menyambut kedatangan Tuhan, maka dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Dan kuk yang kupasang itu tidak berat ringan. Artinya kita harus belajar, kita harus berjalan bersama-sama Tuhan. Kita harus belajar memilih jalannya Tuhan. Dan kita harus mau diajar untuk menjalankan jalannya Tuhan. Dan itu sebetulnya fungsi daripada gereja. Dan yang berikutnya lagi adalah selalu mengingat rahmat Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Apa maksudnya mengingat rahmat Tuhan? Kita adalah anak sulung. Maksudnya apa kita anak sulung? Kita adalah yang pertama. Yang pertama artinya kita kalau menjadi orang percaya, ini saya dulu bukan orang percaya, dan saya menjadi percaya, dan saya harus sadar bahwa saya adalah tanda bagi dunia. Tanda bagi dunia apa? Bahwa Dwijo sekarang sudah menjadi anak terang. Dan sebuah tuaian sudah mulai berlangsung. Dan nanti banyak orang-orang yang seperti Dwijo, banyak sekali anak-anak terang. Dan proses ini akan terus berlangsung. Karena itu Matius pasal 28 dikatakan kita beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa? Maksudnya supaya seluruh bumi ini dipenuhi anak terang. Jadi penekanannya itu kepada manusia yang bertumbuh dewasa untuk menjadi serupa Kristus. Itulah menjadi terang. Bukan penekanannya pada hanya memberitakan Injil. Sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Seringkali orang memberikan penekanan-penekanan tidak utuh, hanya melihat secara sebagian, dan tidak dirangkai menjadi satu. Tuhan bermaksud menggunakan kita untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada setiap orang, kepada seluruh dunia, kepada ciptaannya. Sampai di sini, sebetulnya saya sedang menyampaikan satu dimensi baru. Apa yang dimaksud dimensi baru? Jadi sebetulnya menghadapi pencobaan itu harus dipahami dengan pemahaman bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan sudah selamatkan kita, dan selanjutnya kita dipersiapkan untuk memasuki kehidupan yang namanya kehidupan kekal. Karena keselamatan dan kelahiran baru itu dimulai dari Tuhan. Tadi saya katakan, saya memberi contoh diri saya percaya. Kalau saya percaya, saya ini adalah orang yang saya sendiri menganggap saya adalah bagian yang awal. Saya harus menjadikan banyak orang lain. Betul begitu? Dari saya akan ada banyak orang lain. Ya minimal ada istri saya. Di mana saya harus pimpin dengan kasih Tuhan, dengan melayani dengan kasih, rela berkorban. Ada anak-anak saya. Dan seterusnya. Sehingga seluruh bumi ini penuh dengan penyembah-penyembah Tuhan. Jadi dengan demikian Alkitab itu mengajarkan bahwa harapan kita tidak bergantung dengan situasi yang berubah. Jadi ada tidaknya pencobaan itu tidak merubah bagaimana cara pandang kita tentang harapan yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi harapan itu bergantung dengan mempercayai Yesus. Batu karang yang kokoh, batu karang yang teguh itu. Puji Tuhan. Terakhir, saya akan ajak saudara berani menjadi terang yang pertama. When a new day begins, dare to smile gratefully. When there is darkness, dare to be the first to shine a light. Artinya orang percaya harus menjadi orang pertama. Pada waktu apa? Pada waktu ada kesulitan, kita adalah orang-orang yang pertama kali tersenyum, mengucap syukur, sehingga orang-orang melihat upside down. Apa bedanya orang percaya dan orang yang belum percaya? Apa bedanya ada Kristus di dalam hidup kita dengan orang-orang yang hidup tanpa Kristus? Apa bedanya orang yang sudah lahir baru oleh karena memiliki hati yang baru, di mana Kristus ada di dalamnya, dengan orang-orang yang masih hidup dengan hati yang lama, hati yang melawan Allah, hati yang memberontak Allah. Dan kita menjadi orang yang pertama
yang menyatakan terang itu di tengah-tengah kegelapan. Menang atas segala pencobaan, karena saudara yang pertama tersenyum dan saudara yang pertama untuk menyatakan terang di tengah kegelapan itu. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami dan mengubahkan cara pandang melalui perubahan hati kami, perubahan hasrat kami, perubahan keinginan kami, sehingga kami berjalan lebih jauh dengan keinginan yang makin serupa dengan keinginan Tuhan, dengan pikiran yang makin serupa dengan pikiran Tuhan, dengan sifat-sifat yang makin serupa dengan sifat-sifat Tuhan Yesus, dengan kesukaan selera yang makin serupa dengan kesukaan dan selera Kristus, dengan perasaan yang makin sama dengan perasaan Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah terus Roh Kudus yang memimpin jemaat GBI City Tower dimanapun mereka berada, sehingga pada waktu mereka menghadapi pencobaan, mereka selalu fokus pada Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus. Hati percaya, hati yang baru mereka terus menggema oleh karena kuasa Roh Kuduslah yang menggemakan, mengingatkan akan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan, sehingga mereka tetap percaya akan kebaikan kasih Tuhan. Mereka tidak tertipu, mereka tidak tersesat, mereka tidak sampai terperangkap dalam situasi helplessness. Namun mereka makin bertumbuh, motivasi mereka makin dimurnikan, karakter mereka makin terbentuk, makin serupa dan segambar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat ini dengan seluruh pimpinan dan segenap pekerja di tengah-tengah di dalam jemaat ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus mengerjakan rancangan Tuhan yang kekal dalam hidup mereka mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya shalom memenuhi setiap hati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ini saatnya kita akan membawa persembahan syukur ya. Kita diberkati untuk jadi saluran berkat. Tabur di tempat yang subur dalam pelayanan gereja kita. Dan mari kita tabur, saya mau berdoa. Tuhan, di tangan anak-anak-Mu, apa yang mereka kirimkan, apa yang mereka tabur, bagian milik Tuhan, waktu kami melakukannya, kami tercengang-cengang Tuhan berbuat perkara besar, lebih dari apa yang kami bayangkan. Berkati gereja-Mu dan anak-anak-Mu, semua bukakan pintu supaya semua bisa menjadi saluran berkat. Kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Ada account yang tersedia, silahkan menabur. Dan welcome, selamat datang bagi yang bergabung. Ikuti acara-acara di gereja kita. Dan saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan hari ini. Kami juga bersyukur untuk gembala pembina, gembala sidang kami Pak Niko, yang Tuhan urapi dan pakai, dan seluruh wakil-wakilnya, dan juga gereja-Mu yang ada tersebar di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Hikmat, marifat, kekuatan, urapan Tuhan mengalir hari ini. Sekarang kekasih Tuhan, berkat yang sempurna dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami dan Raja yang akan datang. Persekutuan, pengurapan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Sekarang, bahkan sampai Kristus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami menyambut-Mu. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, shalom, Tuhan berkati.